Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Tema Inspirasi Sabda hari ini adalah berani mengakui kesalahan. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Dosanya yang banyak telah diampuni. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita itu? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu sudah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini tentang sikap seorang perempuan berdosa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Perempuan berdosa ini menyadari kedosaannya. Dia sadar dan mengakui bahwa memang dirinya bersalah. Karena itu ia ingin minta ampun atas dosa dan kesalahannya. Tapi masyarakat terlanjur memberi cap kepadanya sebagai pendosa, sebagai sampah masyarakat. Ia merasa tertekan oleh sikap masyarakat itu. Walaupun ia sudah menyadari kesalahan dan berusaha hidup baik, toh masyarakat tetap menghinanya. Ia tertekan. Ia ingin mendapat kelegaan. Ternyata harapan ada baginya. Wanita pendosa ini sering mendengar cerita tentang Yesus, bahwa Yesus mengasihi semua orang, termasuk orang yang terkenal sebagai pendosa seperti dirinya. Karena itu ia berani menerobos orang banyak untuk menemui Yesus, karena ia tahu bahwa Yesus tidak akan menghina dia. Dan ia mendambakan satu kalimat dari mulut Yesus yang melegakan, "Dosamu telah diampuni."
dambaannya itu terjawab. Dalam bacaan Injil tadi kita dengar, Yesus berkata kepada perempuan berdosa ini, "Dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat." Sungguh sangat melegakan. Kelegaan didapatkan oleh wanita pendosa ini karena ia berani mengakui kesalahan. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita buat dalam keluarga kita? Pola asuh orang tua terhadap anak sangatlah menentukan dalam pembentukan sikap anak. Pola asuh yang salah mengakibatkan anak cenderung tak mau mengakui kesalahan, bahkan cenderung menyalahkan orang lain. Ada kebiasaan yang sangat sering terjadi ketika anak terjatuh karena tersandung batu saat berlarian. Si ibu berusaha menghentikan tangisan anaknya dengan cara menyalahkan batu dan memukul batu itu agar si anak merasa puas dan tangisannya berhenti. Padahal cara mendidik anak seperti itu akan berdampak buruk. Ketika si kecil tumbuh dewasa, dia akan sulit mengakui kesalahannya dan cenderung menyalahkan orang lain. Baiklah saudara-saudariku sekalian, kita teliti dalam pola asuh kita. Sejak anak berusia dini, biasakan anak menyadari kesalahan dan mau mengakui kesalahan. Biasakan anak kita untuk mau mengakui kesalahan dan minta maaf dari saudara-saudaranya dan juga dari orang tuanya. Lebih dari itu, biasakan anak kita untuk mau datang kepada Yesus, mengakui kesalahan dan mohon ampun kepada Tuhan dalam sakramen tobat. Tentu harus dimulai dengan contoh dari orang tua. Mari kita laksanakan hal itu dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati.